Baiklah, yang B ini yang paling fatal majelis hakim. Saya akan bacakan pelan-pelan karena ini fatal sekali. Fatal sekali. Ini bukan sekedar kesalahan biasa, tapi saya akan buktikan. Jaksa penuntut umum di ruang sidang ini tatkala membacakan tuntutannya, dan sidang itu, sidang tuntutan diumumkan oleh ketua majelis hakim, terbuka untuk umum dan disiarkan secara streaming oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Artinya tuntutan yang dibaca oleh jaksa penuntut umum disaksikan oleh khalayak ramai di seluruh Indonesia. Jaksa penuntut umum pada perkara kerumunan dengan terdakwa Habib Rizik Syihab meminta maaf. Mereka mengakui melakukan kesalahan ketik dalam merujuk dua putusan MA mengenai tindak pidana menghasut. Hal ini disampaikan jaksa dalam pembacaan replik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis malam. Bermula saat Habib Rizik protes dan menyebut jaksa membuat fakta bohong di persidangan. Pernyataan itu diungkapkan Habib Rizik saat pembacaan pledoi atas tuntutan jaksa. Habib Rizik membongkar kebohongan jaksa tentang adanya surat tuntutan jaksa yang menyebutnya telah melakukan tindak pidana menghasut sebagaimana putusan Mahkamah Agung. Habib Rizik mengaku tidak pernah terjerat dua kasus tersebut. Baiklah, yang B ini yang paling fatal majelis hakim. Saya akan bacakan pelan-pelan karena ini fatal sekali. Fatal sekali. Ini bukan sekedar kesalahan biasa, tapi saya akan buktikan. Jaksa penuntut umum di ruang sidang ini tatkala membacakan tuntutannya, dan sidang itu, sidang tuntutan diumumkan oleh ketua majelis hakim, terbuka untuk umum dan disiarkan secara streaming oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Artinya tuntutan yang dibaca oleh jaksa penuntut umum disaksikan oleh khalayak ramai di seluruh Indonesia. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa jaksa membaca tuntutannya halaman 322 dan 323. Dan apa yang dibaca tidak pernah diklarifikasi atau diperbaiki secara lisan supaya khalayak ramai juga tahu kalau pernyataan itu salah. Dia hanya memberikan koreksi dengan paraf, dicoret, paraf, selesai. Lalu bagaimana dengan yang udah diucapkan, yang jutaan orang sudah dengar? Sampai saat ini masyarakat khalayak ramai mempertanyakan pertanyaan jaksa tersebut. Saya bacakan lengkapnya majelis hakim. Dalam tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum halaman 322 dan 323 sebagai berikut. Beberapa contoh kasus penerapan pasal 160 KUHP antara lain, kata jaksa. A. Putusan Mahkamah Agung nomor 1120 K/P/2010. Berdasarkan putusan ini diketahui bahwa terdakwa Muhammad Rizik bin Sayyid Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab terbukti telah dengan sengaja mengumpulkan karyawan di bagian bongkar muat barang sejumlah 30 orang untuk tidak bekerja dalam kurung mogok kerja di PT Mas Nagori Bandar Tinggi dengan alasan perusahaan tidak menerima keberadaan SPTI, yaitu Serikat Pekerja Transportasi Indonesia. Pimpinan terdakwa Muhammad Rizik bin Sayyid Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab. Karena PT Mas Indah mempunyai SPSI, yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang sah. Akibat hasutan terdakwa Muhammad Rizik bin Sayyid Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab tersebut di atas, PT Mas Nagori telah dirugikan sebesar 300 juta rupiah. Dan para buruh yang dihasut oleh terdakwa Muhammad Rizik bin Sayyid Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Hussein Syihab tidak menerima gaji dari PT Mas Nagori. Kasus ini bergulir hingga kasasi. Hakim pada pengadilan negeri menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Sayyid Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghasutan
yang mana atas tindak pidana tersebut terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan. Hakim pada tingkat banding dan kasasi menguatkan putusan pengadilan negeri tersebut. Saya lanjutkan B. Belum sampai di situ. B. Putusan Mahkamah Agung nomor 426K/PIT/2011 atas nama Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab menghasut masyarakat untuk menghakimi sendiri korban dengan cara-cara sadis. Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab memprovokasi warga-warga di depan umum di desanya untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yaitu menganiaya korban. Akhirnya hakim menyatakan Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghasut. Hakim menjatuhkan pidana terhadap Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Majelis Hakim yang mulia, cerita di atas yang ada ditulis termaktub diketik oleh jaksa penuntut umum di dalam tuntutannya halaman 322 323, cerita di atas adalah tidak benar. Dan pencantuman nama Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab dalam isi putusan Mahkamah RI di atas adalah satu kebohongan besar. Dan itu merupakan fitnah keji. Karenanya saya adalah Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam 2 putusan Mahkamah Agung yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum di ruangan sidang ini yang disiarkan secara streaming seluruh Indonesia. Dan itu belum diklarifikasi oleh jaksa penuntut umum secara nasional. Jaksa penuntut umum hanya menyerahkan tuntutan, dia hanya coret nama Rizik, kemudian dia paraf. Tanpa kata-kata, tidak ada diminta maaf, ini salah ketik, ini typo, ini salah copy paste. Tidak ada pesan begitu. Saya tidak tahu kalau jaksa penuntut umum apakah mengatakan itu kepada hakim, tapi kepada saya, kepada para penasihat hukum, tidak ada satu kata pun klarifikasi daripada jaksa penuntut umum. Jadi sekali lagi, di sini ini sangat berbahaya sekali karena jutaan orang dengar. Orang yang salah dengar nih Habib Rizik melakukan kesadisan, ini penjahat bagaimana? Bahkan saya ingat betul pada saat itu dibacakan, tadinya saya ingin interupsi, tapi saya ragu. Apakah lagi mengandaian? Mungkin lagi mengandai-ngandai. Kadang-kadang kan ada mengandai-ngandai. Bahkan saya sempat pandang-pandangan dengan panitera. Saya ragu nih kok ada nama saya disebutkan. Nah, tapi ternyata begitu saya buka daripada tuntutannya, betul nama saya memang dicantumkan dan sudah saya bacakan tadi. Baik, jika dalam kutipan 2 putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas ada kesalahan penulis, mungkin akibat copy paste atau lainnya. Sebagaimana jaksa penuntut umum berusaha memperbaikinya dengan mencoret dan memberi paraf dalam tuntutan yang diberikan ke terdakwa, tapi tanpa ada pemberitahuan lisan atau tulisan atas perbaikan tersebut, yaitu kepada saya maupun penasehat hukum. Dan tidak juga dilakukan pengumuman lisan di dalam ruang sidang, agar mereka yang terlanjur mendengar bacaan jaksa penuntut umum di luar sana melalui siaran streaming, juga bisa mengetahui kesalahan dan perbaikannya. Maka terdakwa menganggap ini adalah penyebaran berita bohong yang bisa menimbulkan keonaran karena terdakwa maupun pengikut terdakwa tidak akan terima, dan ini bisa berpotensi menimbulkan marah besar umat. Sekaligus ini merupakan penyebaran hoax lewat ITE dan juga fitnah yang menyamarkan nama baik terdakwa. Parahnya itu dilakukan dalam forum sidang terhormat di depan majelis hakim yang mulia. Karenanya majelis hakim yang mulia, terdakwa meminta dengan hormat kepada jaksa penuntut umum untuk meminta maaf dan mengumumkan secara terbuka lewat video streaming ini kesalahan fatal tersebut dan perbaikannya di dalam ruang sini ini juga, agar publik baik yang ada dalam ruang sidang maupun yang di luar yang mengikuti siaran streaming menjadi tahu ada kesalahan typo, ada kesalahan copy paste, dan tahu juga tentang perbaikannya. Kita tidak minta banyak. Kalau jaksa penuntut umum cukup satu kata minta maaf, kami akan berlapang dada untuk memaafkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan semua kehilafan dan kesalahan kita. Tapi tetap harus ada klarifikasi. Namun
Jika jaksa penuntut umum enggan meminta maaf dan enggan memperbaiki kesalahan tersebut, maka saya akan kuasakan kepada tim penasehat hukum saya untuk membuat laporan dan memproses hukum bahwa para jaksa penuntut umum dengan dugaan pelanggaran pidana penyiaran kebohongan dengan sengaja yang menimbulkan keonaran dan dugaan pidana pelanggaran penyebaran hoax lewat ITE serta dugaan pelanggaran pidana pencemaran nama baik berupa fitnah keji sekaligus dugaan pelanggaran pidana menghasut orang lain agar supaya marah setelah mendengar perilaku saya yang digambarkan oleh jaksa penuntut umum sangat keji dan sadis. Ini saya nilai sebagai hasutan supaya orang benci kepada saya digambarkan sesadis itu. Jadi sekali lagi masalah ini kami serahkan kepada majelis hakim yang mulia. Kami tidak ingin ini diperpanjang. Kalau jaksa penuntut umum mengklarifikasi pernyataan tersebut, kami sangat memaklumi itu kesalahan tipe, itu kesalahan copy paste. Tapi masyarakat di luar yang nonton streaming harus tahu kalau itu ada kesalahan. Karena itu belum diklarifikasi. Usut punya usut, putusan MA yang dicantumkan jaksa dalam tuntutan Habib Rizik ternyata salah ketik. Jaksa mengaku terdapat salah ketik ketika merujuk dua putusan MA mengenai tindak pidana menghasut. Jaksa beralasan kesalahan pengetikan perkara itu lantaran adanya fitur autocorrect dalam penulisan nama terdakwa. Oleh karena kekeliruan pengetikan dimaksud atas nama tim yang menyidangkan ini tidak terlepas sebagaimana terdakwa membacakan, ada renvoy dan ada pengetikan juga tidak perlu kami memperbesar apalagi mengetik, tapi atas kekeliruan pengetikan khusus yang halaman 322 itu atas nama kejaksaan tim penuntut umum kami minta maaf. Lalu mudah-mudahan saudara terdakwa Muhammad Rizik memaafkan atas kekeliruan pengetikan itu, dan selebihnya tidak ada lagi keliru karena memang contoh sebelumnya ada. Kalau saat pengetikan tersebut tidak merubah fakta kesalahan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Mendengar permintaan maaf dari jaksa penuntut umum, Habib Rizik dengan kesabarannya dan bebesar hati langsung memaafkan kesalahan dari jaksa penuntut umum di depan persidangan. Pertama-tama kami sampaikan apresiasi, terima kasih kepada seluruh tim jaksa penuntut umum yang telah melakukan klarifikasi sekaligus perbaikan. Jadi maaf, kami juga mohon maaf kalau cara peneguran kami mungkin agak sedikit terlalu semangat. Tapi klarifikasi tadi sangat penting sekali tim jaksa penuntut umum karena kita disaksikan oleh banyak khalayak ramai dalam siaran streaming ini. Mudah-mudahan dengan klarifikasi tadi sudah clear semua, kita saling memaafkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah memaafkan kita semua.